itu kan kasuistis. Kalau memang kebobrokan dunia penegakan hukum di Indonesia itu nggak bisa dibantah. Soeharto pahlawan nasional. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah paling terpuruk kita di zaman ini mungkin ya. Nah, tetapi ini kan kasuistis. Artinya di perkara Niki apa betul semuanya itu sekorup itu seragam gitu loh. Sama kayak pembalap liar itu, pembalap hutan di Sumatera tinggal gundulin seluruh hutan Sumatera bareng-bareng ya kan, terus kabur dia ke luar negeri bawa ininya. Ya apakah pihak-pihak elit kekuasaan juga nggak melakukan hal yang sama? Kan sama aja logikanya begitu. Kalau menuduh sedemikian parahnya, tidak percaya 100% dengan pemerintahan ini, itu gawat. Artinya Niki mencoba mengajak seluruh pendukungnya untuk mosi tidak percaya terhadap pemerintahan ini. Itu gawat sekali menurut saya ya. Apalagi dia menuduh ada hakim yang udah tua bodoh lagi kan. Itu saya nggak ngerti, itu menghina secara secara profesi atau memang dia sebegitu marahnya. Ya mudah-mudahan minta maaf lah sama yang mulia itu, karena terus terang nggak sedemikian loh, itu parah sekali yang diutarakan oleh PH-nya Niki itu. Mudah-mudahan dia tarik omongannya lah, karena nggak bisa gitu loh, karena kita ini by system, kita ngajuin itu by system, artinya kasuistis banget, nggak bisa digebiah uyah semuanya sama. Nah ketika dia menggebiah uyah sama, artinya dia mencampur adukan antara politik dengan hukum. Nanti cara berpikirnya berbeda, mindsetnya berbeda. Praktisi hukum melihat hal ini benar-benar harus dari kacamata yang aktual. Di tingkat pertama itu diperiksa semua data-datanya, fakta-faktanya, dokumen-dokumennya. Kejadiannya terbukti, clear dan clean bahwa memang terjadilah pemerasan, terjadilah uang berpindah, 2 miliar masuk rekening, sisanya cash, ada yang di ini dan putar langsung dimasukin sendiri ya kan. Nah, satunya dibagi untuk dibagi-bagi dengan 600 jutanya dibagi-bagi. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Dan itu sudah dihukum 4 tahun. Ya kan? Clear itu bahwa memang TPPU-nya tidak terbukti. Asik tuh. Bagus. Nah, akan tetapi JPU nggak sependapat. Dia masih ngotot, gua nuntut 11 tahun ini ada TPPU-nya. Karena kenapa? Itu deket loh. Tolong majelis hakim, lo jangan curang. Makanya dia ngadu nasib lagi kan ke pengadilan tinggi. Tapi sampai sekarang saya belum dengar JPU itu kasasi. Iya kan? Mungkin dia udah puas kali ya, ya kan? Dia udah puas bahwa memang TPPU-nya terbukti. Nah, tapi si pihak Niki dia nggak puas karena dia nggak bebas. Nah, sebelumnya kan wawancara sebelumnya saya bilang kalau bebas mah agak susah ya, karena dua majelis, panel majelis itu memeriksa fakta yang sama, melihat bahwa memang ada TPPU-nya. Nah, nanti panel yang terakhir itu panel yang tingkat kasasi, dia melihat itu penerapan hukumnya. Nah, penerapan hukumnya itu dilihat TPPU udah pantas nggak diganjar 6 tahun. Kurang nggak ini? Karena pasti otomatis bilang, jaksa mintanya 11 nih. Kok cuman 6? Kenapa nggak 8? Kenapa nggak 9? Ya kan? Kan begitu. Kenapa nggak 15? Ya, bisa juga kan? Nah, artinya yang memang menjadi dianggap kekeliruan itu oleh PH-nya Niki ya. Saya sebagai komentator bola nih, itu melihatnya itu memang jauh panggang dari api. Artinya ketika dia mencoba menggugat sebuah perjanjian nih, yang namanya digugat perdata bahwa itu ada perbuatan melawan hukum, lebih ngaco lagi menurut saya sih, tambah jauh, karena kalau perjanjian itu berarti bukan prestasi dong, kejarannya ya kan, artinya ada yang melanggar janji di situ kan. Nah, tapi siapa yang melanggar janji nih? Nah, tapi dalam pikiran gugatan itu adalah dia itu sebagai korban, dia mengaku korban itu melakukan perbuatan melawan hukum. Itu kusut sih cara berpikirnya menurut saya. Artinya semua pelapor yang merasa jadi korban itu sudah diproses dan diperiksa di pengadilan tingkat pertama, tingkat kedua, terus digugat perbuatan melawan hukum. Itu kusut cara berpikirnya. Mungkin ada yang bisa menang ya, mungkin ya. Tapi ya berat sekali sih, jauh itu, hampir impossible.
Bang, yang tadi abang bilang bisa Niki bisa majelis hakim Mahkamah Agung kan bisa memperberat lah, bisa maksimal 20 tahun atau minimal 15 tahun. Kalau nanti berat, Niki siap dengan resiko nanti hukumannya diperberat dan kemudian hari akan mempertimbangkan PK, Bang. Kalau misalnya diperberat dulu dah, gimana nih Bang? Nanti langkah dari PH Niki akan seperti apa nih? Karena kan Majelis Hakim PT kan menilai ada TPPU nih. Berarti nanti kan yang abang bilang penerapan hukum dari Majelis Hakim MA akan melihat juga dong Bang, bisa bilang. Ya, mungkin para netizen dan apa praktisi hukum lainnya boleh ngatain saya sok tahu ya. Nggak apa-apa, itu hak juga. Namanya saya ini cuma komentator bola ya, jadi saya ngomentarin doang nih. Karena kamu nanya loh. Nah, ini saya bilang kalau diperberat itu memang dia dianggapnya Niki ini adalah musuh masyarakat. Artinya dia harus ditertibkan. Karena dia masyarakat, di dalam masyarakat tertib hukum ini ada satu dua oknum ini yang memang tidak tertib hukum, menganggap dirinya paling benar dan menganggap perbuatannya itu tidak salah dan bisa diulangin kapan saja dan bisa dijadikan mata pencarian. Nah, para hakim di Mahkamah Agung melihat hal ini, terpidana tidak merasa bersalah, terpidana merasa seluruh hakim di Indonesia bodoh dan tolol karena menganggap sebuah peristiwa yang dianggap dia itu biasa dinormalisasi jadi biasa, bukan pemerasan, bukan TPPU, itu adalah perjanjian yang biasa dan boleh dilakukan kapan saja. Dan korban yang memang melaporkan itu adalah penjahat sesungguhnya. Nah, ini kan dunia upside down. Kalau nonton Stranger Things itu kayak gini nih, up sama side yang bawah nih kan gitu, up down gitu loh. Ini dia coba balik cara berpikirnya. Mudah-mudahan berhasil. Tapi kalau menurut saya, sebobrok apapun negeri ini ya, walaupun Soeharto pahlawan nasional ya, itu nggak dibenarkan cara berpikirnya. Karena terus terang, ketika dia menafikan bahwa dia tidak bukan sebagai pemeras, terbukti loh dia sebagai pemeras. Nah, yang diperdebatkan adalah TPPU. Nah, penerapan hukum dari apa namanya judek fakti tingkat kedua itu yang mau dikoreksi di tingkat kasasi, bahwa sebetulnya tidak ada nih peristiwa itu misalnya. Itu adalah yang sebenarnya adalah kejadiannya itu adalah bisnis biasa. Itu bisnis as usual. Yes, selamat aja lah untuk pihak-pihaknya Niki untuk meyakinkan majelis hakim yang mulia ya Mahkamah Agung bahwa ya selain dia udah dikatain tolol dan goblok, dia mudah-mudahan bisa sependapat dengan pendapatnya PH-nya Niki dan Nikita sendiri, bahwa dia harus bebas hari itu tuh si Nikita ketika dia ngajuin kasasi, wajib bebas hari itu, dan dia tuh diperbolehkan untuk melakukan apa yang dia anggap benar, bukan meras loh, dengan siapapun, mau dokter-dokter siapapun, dia harus bisa speak up dan bisa menarik duitnya buat dia. Itu cara berpikirnya begitu. Mudah-mudahan bisa. Bang, terakhir terkait yang Niki PH-nya bilang kalau nanti benar diperberat akan mengajukan kasasi. Ini prosedur gimana Bang? Sedangkan Niki kan masih PK PK mengajukan PK, sedangkan Niki kan masih sebagai terdakwa, masih menjalani hukuman juga di urutan. Sedangkan kalau PK kan harus sudah bebas benar. Berarti kan harus ingkrah kan? Harus diputus dulu, gimana nih Bang? Ya, dia harus dieksekusi dulu hukumannya. Artinya entah berapapun hukuman di kasasi itu, entah 6 tahun, entah bebas mungkin nggak ya, berat ya. Tapi kalau lebih ya mungkin bisa lah. Nah, itu dieksekusi dulu, ingkrah putusannya, dia jalanin berapa bulan tuh, baru dia bisa jalanin kasasi. Atau di mentok-mentokin aja lah. Namanya PK itu kan nggak ada batas waktu. Artinya ketika dia ngelihat memang dia sudah ingkrah, hukumannya sudah dijalankan, dia dijebloskan ke lapas, jadi warga binaan dengan hukumannya berapapun itu, tempatnya sama juga kok di Pondok Bambu juga, cuman beda tempat doang itu. Kan dekat dari sini tuh, saya juga tahu. Nah makanya artinya dia akan boleh mengajukan peninjauan kembali. Nah cuman saya bertanya-tanya, bahannya apa ya? Novumnya apa kira-kira? Sehingga dia mampu untuk mengajukan PK gitu. Itu aja sih.